Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasalam. Ya, kita masuk materi tambahan ya, seni budaya. Karena sudah mau ulangan, jadi kita akan membahas sedikit. Kita membahas tentang gambar ya, bab 1 dan bab 2 ya. Bab 1 menggambar flora, fauna, dan alam benda. Ya, ini sudah diringkas juga ya. Jadi bisa di screenshot ya untuk dipelajari. Nah, materi video pengertian menggambar. Nah, sebelum menggambar kita harus mengetahui dulu pengertian menggambar itu apa, objek menggambar itu apa, komposisi itu apa, teknik menggambar itu apa, alat dan media menggambar itu apa. Uji kompetensinya nggak usah, karena kita mengejar materi saja ya. Jika tidak lulus baru akan ada tugas nanti ya. Oke, kita lanjut langsung ke pengertian menggambar. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Bahkan di zaman Nabi Nuh pertama kali apa yang muncul sumber kesyirikan, yaitu gambar ya. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa menggambar adalah aktivitas kreatif untuk membentuk imaji atau gambar yang menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi menggunakan berbagai teknik, guratan, dan alat gambar yang beraneka ragam. Ini pengertian menggambar ya, kesimpulannya. Jadi bisa kalian screenshot. Kita lanjut ke bagian 2 atau B. Objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Jadi selain hayalan yang ada di pikiran kalian, terkadang menggambar itu memerlukan objek. Contoh, pelukis mau melukis pemandangan, jadi mereka harus melihat pemandangan terlebih dahulu. Nah, alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Jadi macam-macam objek menggambar yang dapat kita jadikan sebagai salah satu inspirasi dan eksplorasi adalah diantaranya ada flora ya. Tahu flora apa? Tumbuhan. Fauna, hewan. Alam benda juga ya. Tapi kalau hewan, fauna, ingat wajahnya dihilangkan atau tidak lehernya dibelah gitu ya kalau menggambar. Nah, selanjutnya bagian 3 komposisi atau C komposisi. Bukunya halaman 6 ya, buku seni budayanya ya. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu simetris dan asimetris. Nah, komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Ini ada contohnya ya. Komposisi simetris, bagian kanan dengan kiri nih menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Jadi bagian kanan dan kiri itu mirip. Ini namanya komposisi simetris ya. Selanjutnya komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar. Nih contohnya ada gelas, di sebelah kirinya apa? Piring. Jadi tidak sama ya. Kalau ini sama di bagian kanan dan kiri, ini simetris. Dan asimetris, di sebelah kirinya tidak sama gambarnya dengan di bagian kanan. Penguasaan komposisi ini sangat penting sebelum melakukan aktivitas menggambar. Penguasaan
penguasaan ini akan membimbing dan mengarahkan susunan objek dalam menggambar. Nah, jadi kalau kalian menggambar buah, misalnya di sini semangka, di sini durian, di sini apel, di sini anggur. Nah, kalau itu tadi simetris ya. Kalau asimetris, kalian menggambar semangka, di sebelah kirinya mungkin cherry gitu ya. Ya, untuk bagian komposisi sudah, kita lanjut teknik menggambar. Teknik menggambar ialah proses menggambar sebenarnya dapat kamu mulai dengan sangat sederhana dan mudah dilakukan. Biasakan sebelum menggambar untuk membuat sketsa. Tahu sketsa kan? Ya, rancangan gambar dulu ya. Entah garis-garis putus-putus, entah bayang-bayang, terserah kalian membuat sketsanya di awal seperti apa. Buat sketsa terlebih dahulu agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Nah, setelah kalian membuat sketsanya ini, rancangan gambar, nanti kalian tinggal memperjelas ya komposisinya, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menggambar. Pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Kalian harus tahu bentuk dasarnya, lingkaran kah, persegi kah, segitiga. Mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Misalnya kalau menggambar itik, bagian badannya oval, bagian lehernya persegi melengkung ya, bagian kepalanya lagi lingkaran begitu ya. Memberikan dimensi gelap terang, itu kalian biasanya diarsir-arsir ya. Memberikan kesan latar belakang, jadi latar belakangnya juga dibuat, digambar, misalnya di kandang atau di rerumputan atau di padang yang luas begitu ya. Nah, selanjutnya bagian A, teknik menggambar flora. Menggambar flora tumbuh-tumbuhan dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar. Bagian flora yang dapat dijadikan sebagai objek gambar, misalnya bentuk daun, ya, bunga, dan buah. Biasanya orang sering membuat bunga ya. Bagian-bagian flora ini dapat digambar secara terpisah. Bagian-bagian flora ini dapat digambar secara terpisah atau digabung menjadi satu rangkaian. Nah, di bawah ini tahap menggambar bunga Kamboja. Bagian pertama, gambarlah bentuk lingkaran untuk pola bunga. Nah, kalian bikin lingkaran, 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 lingkaran. Ini jangan terlalu tebal ya. Nah, setelah itu gambar kelopak bunga sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, baru kalian tebalin ini. Nah, di bagian kelopak-kelopaknya kalian tebalin. Yang tadi bulat kalian rubah ya, bentuk seperti kelopak bunga. Nah, gambar kelopak bunga sesuai dengan bentuk aslinya. Lalu berilah warna pada gambar tersebut. Jadilah bunga Kamboja. Nah, untuk bagian B, teknik menggambar fauna, kita lanjut di video berikutnya. Ustadz akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.